Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Docal in the Garden. Kali ini kita berada di Virisco, Kabupaten Bandung, dan juga acara hari ini sangat istimewa karena saya ditemani oleh pengelola, juga sebagai Ketua Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia, yaitu Om Tosan Aji. Selamat pagi Om Tosan Aji. Pagi Om Docal. Pagi. Kita bicara-bicara santai aja nih masalah pengangguran. Di luar sana teman-teman kita itu banyak agak sedikit ragu, khususnya bukan penghobi, khususnya untuk teman-teman kita yang ingin mengebunkan Om. Iya. Mohon maaf, kita untuk sementara ini tidak membicarakan kafenya dulu. Iya, nggak apa-apa. Membicarakan teman-teman ke depannya ini bagaimana untuk dari mulai penghobi yang pengkebun, khususnya untuk pengebunnya. Ini di luar sana teman kita itu masih ada yang sedikit ragu, masih ada yang sedikit takut untuk skala kebun. Betul. Kata mereka ini ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya bisa nggak sih anggur dikebunkan di Indonesia? Bisa nggak sih anggur itu kita buahkan, kita jual buahnya ke masyarakat di Indonesia? Nah ini kira-kira Om Tosan bisa menjelaskan sebagai Ketua Asosiasi, apa saja kira-kira yang jadi kendala untuk teman-teman ini mengebunkan? Sebenarnya gini Om, Ya. kalau kita bicara, saya begitu ketua asosiasi ya, yang saya tahu di teman-teman di asosiasi sekarang sedang giat-giatnya gitu, bergerilya tentang, jadi kita bukan hanya berbicara tentang bibit sekarang Om, Betul. tapi hasil buah. Iya. Nah jadi kita sekarang udah melobi beberapa teman-teman outtaker yang akan menerima buah kita Om. Oh gitu. Nah cuman kan emang ini terkendalanya sendiri dari kita petani anggurnya Om. Ketersediaan buah anggur yang akan kita kirim buat mereka. Standarnya seperti apa, bagaimana, terus kontinuitas dalam 1 minggu itu harus berapa banyak, itu yang menjadi kendala. Nah, kami teman-teman di asosiasi sekarang giat-giatnya emang sedang menggalakkan untuk teman-teman yang punya lahan berkebun, ataupun dari pemerintah Om, ataupun instansi-instansi yang memiliki investor dan lahan yang cukup luas. Karena gini Om, anggur itu biaya termahal itu adalah investasi pertama Om. Oh gitu, ya. Untuk mengebunkan. Iya, untuk pengebunan itu dia investasi pertama. Bukan berarti kita tidak bisa, harus kena GH ya, harus di GH. Iya. Kenapa nggak bisa Kang Tosan nggak di GH? Sebenarnya bisa. Cuman kan nanti hasilnya akhirnya itu Kurang bagus. nah itu gitu. Om, Untuk jadi kedepannya perawatan gitu. ya, dari perawatannya kita lebih intens, segalanya lebih intens. Jadi yang saya dan kawan-kawan sekarang udah mencoba mau nih bekerja sama MOU yang akan kita tanda tangani, itu tentang buah anggur, pasar anggur. Oh, pasar anggur. Nah, Nah, jadi sekarang untuk perizinan, apakah memang sudah bisa langsung atau ada izin-izin khusus mungkin dari instansi terkait atau seperti Horti atau seperti Kementerian Pertanian, itu ada izin khusus tersendiri nggak untuk mungkin varian ini bisa, itu bisa atau bagaimana? sampai saat ini belum Om, karena kan ini kendala. Ya perjuangan kami lah dari di asosiasi itu adalah salah satunya mendaftarkan varietas. Nah, mendaftarkan varietas ini bertujuan, banyak pertanyaan kenapa sih harus didaftarkan? Misalkan ya dari yang negara tetangga Malaysia, kenapa di Indonesia harus didaftarkan? Saya bilang gini, anggur di Indonesia belum masuk ke salah satu poin di buah di hortikultura Om. Oh gitu, belum terdaftar maksudnya. Iya. Oh gitu. Jadi kita emang harus daftarkan dulu ini varietas kalau emang kita mau kembangkan secara massal, secara masif di masyarakat. Itu salah satunya adalah kita harus daftarkan. Kenapa harus kita daftarkan?
ini karena salah satunya negara pun melindungi konsumen Om. Iya. Perlindungan konsumen. Terus hasil buah juga akan kita lihat di mana kita nanam bibit itu, maka kita akan menghasilkan buah yang seperti induknya. Seperti itu. Karena kan banyak sekarang nih yang ya beredar itu tidak valid atau apa gitu. Jadi salah satu dari pemerintah itu ke kami menjaga itu Om. Salah Berarti satunya. memang ada beberapa syarat untuk anggur yang bisa dikebunkan. Jadi mungkin seperti rasa, seperti ketahanan penyimpanan atau apa. Oh ya, itu ada standarisasinya Om. Gitu ya. Ketahanan ini tanpa kimia berapa lama, terus jumlah beri, berat beri, kemulusan buah, itu ada standarisasinya dari teker-teker kami Om. Wah, benar-benar luar biasa sekali teman-teman. Kita harus apresiasi, harus mendukung ASPA ini, Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia, agar benar-benar bisa membantu kita, bisa memberi jalan kita untuk lebih luas lagi. Yang awalnya kita jadi penghobi, kita bisa mengembunkan, kita bisa membuahkan hasil begitu Om Tosan. Betul. Tapi kira-kira kalau syarat untuk pohon yang bisa dilegalkan itu, atau ada syaratnya tersendiri juga? Pohon yang ada. yang sudah berapa lama? Ada beberapa syarat yang memang harus kita lalui Om. Jadi kita mau masuk dari mana nih? Dari kalau ke lokal itu harus syarat 5 tahun minimal pohon, satu contoh 5 tahun ada di Indonesia. Oh, gitu, iya. Validasi atau karakterisasi buah harus lebih unggul dengan pembanding yang lainnya. Jadi emang kenapa kita harus tanam ini, kenapa harus dikebunkan ini, apa pembandingnya yang udah ada di Indonesia, seperti itu Om. Wah, sangat benar-benar kerja keras sekali nih untuk kasih. Terima kasih Om Tosan Aji dengan teman-teman yang benar-benar tempur habis-habisan untuk seperti saya juga penggiat anggur, dan juga teman-teman lainnya di luar sana. Kita juga berdoa, kita juga mensupport supaya Om Tosan Aji dan kawan-kawannya, khususnya Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia, tetap semangat untuk mewujudkan apa yang kita inginkan bersama. Amin. Tapi kira-kira Om Tosan, satu lagi aja, ada nggak kira-kira nih bocoran ataupun pohon yang seperti apa sih kira-kira? Ya mungkin nggak usah disebutkan varian apa, saja nanti kita jadikan perdebatan mungkin. Coba kira-kira pohonnya itu yang begini, yang sudah sekian tahun itu, kira-kira ada nggak di Virisco ini? Ada ya. Kebetulan bisa ada. kita review ke sana. Bisa. Siap. Teman-teman, ini benar-benar sangat membantu sekali buat kita sebagai penggiat anggur. Om Tosan juga sudah bersedia memberikan apa yang beliau lakukan untuk kita semua. Mari kita lihat Om Tosan, mari Om. Yuk. Ini Om. Oh gitu ya. Ini pohonnya. Oh gitu. Ini tanam di 2017 Om. 2017 Ya. berarti sudah hampir 5 tahun lebih ya? 5 tahun 5 tahun lebih ya. Oh gitu ya, sudah gitu teman-teman. Ini pohon sudah 5 tahun lebih, dan juga ini sudah terbukti juga atau sudah dibuktikan rasa Buahnya besarnya. Sudah. Oh gitu ya. Nanti kita timbang. Sangat wow. Super big nih. Gitu ya. Kalau untuk rasa sudah teruji juga? Udah, rasa atau udah. Nanti kita lihat, kita timbang? Kita timbang, kita gitu, coba, kita siap. cari, kita timbang. Ya. Nah. Wah, ini ya, yang ini ya. Teman-teman, Om Tosan. Ayo terus. Teman-teman, ini jadi kurang lebihnya kira-kira buah yang untuk didaftarkan nanti ke Kementan dan Horti, kurang lebihnya ukurannya sangat jumbo. Mantap. Om Tosan, bisa kita lihat beratnya? Ayo. Ini 00 ya. Ya.
19,2 gram. Gram ya. Wow, ada pembandingnya nggak Om? Yang standar sekarang ini beredar buahnya kira-kira Nah, ini. berapa? Oh itu perbandingannya siap. 12. Jauh sekali ya, hampir 7 gram ya Om. Perbandingannya agak sangat signifikan sekali. Kenapa kita harus milih? Nah ini agak susahnya. Jadi kita emang harus memilih induk-induk yang bisa memiliki keunggulan Om. Jadi kita juga emang misalkan satu varian A tersebar di beberapa tempat. Ya. Tapi kita harus benar-benar memilih dari teman-teman ini memilih lagi. Gitu, ya. Kenapa proses ini agak lama? Karena seperti itu. Jadi kita memilih nih Ya. dari mulai dompolan, buah, beri buah menjadi betul-betul itu kan 2 kali panen tuh Om. Betul-betul sempurna ya. Ya bisa betul-betul dibilang gitu kita stabil lah gitu. Jadi saat kita jadikan bibit tidak akan menjadi bibit yang kaleng-kaleng. kaleng-kaleng seperti itu. Teman-teman. Jadi tidak usah ragu lagi, Asosiasi Pegiat Anggur Indonesia masih terus berjuang untuk menganggurkan Indonesia. Manis Om. Wah, gitu ya. Bisa diicip-icip ya? Well, Boleh, siap. Itu apa tuh buah pisang ya? Ada Om, ini. Om Joy, mau ya. Sehat selalu Om Joy. Ini Om Joy. Om Joy duduk tengah dong. Aduh, nggak enak sih. Pemula tapi muka lama. Ini pemula tapi muka lama. Artinya apa? Ya teman-teman pada kenal. Iya. Saya coba makan. Ini buah apa Om? itulah yang mau didaftarin, satu varian yang mau didaftarin. Saya nggak enak, teman-teman belum tahu masalahnya intinya. Ya sebenarnya iya varian yang akan didaftarkan. Ini di zoom kameramen. Yang akan didaftarkan ke itu ya buat Ke Horti Om. oke hold. Iya, Horti. Ini nanti Indonesia punya anggur ya. Amin. Amin. Kita berdoa bersama. Amin. Semoga dilancarkan dalam pengurusan Amin. legalitasnya. Amin. Jadi teman-teman kalau mau nanam anggur nanti tenang. Nggak usah Siap. takut. Terima kasih Om Joy. Iya. Ada hortikultura, ada pemerintah, Iya. semuanya akan mendukung para pekebun semua di wilayah Indonesia dimanapun akan dilindungi oleh hortikultura di bawah Iya. pemimpinan Aspai gitu ya. Iya sebenarnya gini Om. Penggerak. Jadi kita udah ngobrol nih salah satunya sama direktur buah di Dirjen Hortikultura. Dia akan sangat mendorong. Mungkin akan mencoba melindungi kebun-kebun yang akan berkebun seperti Iya, itu iya. Om. Di seluruh Indonesia ya. Di seluruh Indonesia tanpa kecuali. Seperti itu. Di seluruh wilayah juga udah ada wakil DPP-nya ya. Ya, DPD. DPD ya, DPD buat Aspai sendiri itu udah ada wakil DPD-nya. Nanti juga tersambung dengan pusat yang ketua pusatnya kebetulan Om kita, Om Kosan Haji. Pemula wajah lama. Tukang siram Om saya. Itu semboyan dia. Kalau saya sangat banyak berterima kasih sama beliau sudah menggerakkan kita semua nanam anggur dan juga mendapat edukasi banyak dari beliau. Banyak saya belajar dari beliau. Jadi teman-teman kalau pengen belajar nggak apa-apa, hubungin beliau juga nggak apa-apa. Yeah. Dia siap 24 jam. Begitu. Om, kalau misalkan ada teman-teman yang tanya kayak macam apa sih keuntungannya kalau misalkan udah benefitnya kalau misalkan salah satu varian itu di Indonesia udah bisa dibilang tervalid ya dari pihak pemerintah, itu keuntungannya apa sih Om? Keuntungannya gini, saat kita menanam, jangan contoh anggur lah, contohnya kita apa nih, Mangga. duren, Ya. duren ya misalkan, MS atau apa yang dari luar negeri kita tanam, kalau belum tersertifikasi itu nggak bisa, itu akan menjadi tanaman ilegal. Jadi benar-benar sudah harus disahkan bahwa Iya, ini loh milik Indonesia. betul. gitu. Oh, Itu gitu. salah Iya, satu. iya, iya. Terus keduanya
ini adalah bibit yang dikeluarkan sama kami, ya maksudnya sama teman-teman juga di DPD ataupun di semua Indonesia, bahwa ini satu varian yang akan menjadi kebanggaan seperti itu atas nama Indonesia. Tapi bukan, kan itu hasilnya introduksi ya. Iya. Karena yang hasil silangan dari anak-anak ya senior anggur di Indonesia juga ada beberapa. Cuman belum Berarti, kita lagi proses penyempurnaan beberapa varian. Betul. Oh betul, gitu. seperti itu. Jadi di Indonesia pun sebenarnya teman-teman itu sudah sudah bisa membuat varian baru. Iya. Walaupun memang itu anakan keturunan Iya, gitu ya. betul. Oh gitu ya. Satu contoh adalah Dekay dari Omroni Tiger misalkan. Itu antara perkawinan antara Nijina dan Rindik gitu. Ada pula Jayasri 01 misalkan seperti itu. Jadi dari Om Papa ya di Kebumen ya. Kebumen ya. Nah itu Apa di Banyumas. Banyumas ya, ya, di Ngapak, Banyumas ya, seperti itu. Jadi itu adalah benar-benar senior-senior kita yang benar-benar menyerahkan hidupnya buat anggur seperti itu buat saya. Mantap. Iya. Kita harus apresiasi. Ya. Iya. Kita ini cuma Siap. melanjutkan. Betul. Terima kasih sama beliau yang udah mendahulukan pergerakan anggur dari kita gitu Om ya. Iya. Banyak yang udah tua-tua sekarang ya. Bukan mereka stuck, tapi mengasih kesempatan buat generasi penerus. Siap. Ya terima kasih buat Om Papa, Om Thomas, dan yang lain-lain. Saya nggak sebut Iya. namanya lah satu-satu. Pokoknya banyak lah penggerak yang udah duluan dari kita juga. Iya. Gitu, teman-teman. Om, sedikit dong Om. Visi misi Aspai untuk kedepannya sedikit aja. Gimana? Sebenarnya dari pertama berdirinya Aspai itu sudah jelas maluannya itu adalah melegalkan, melindungi dan merangkul para penggiat anggur seluruh Indonesia. Tidak lebih. Melegalkan, Melegalkan, melindungi, merangkul. Oke. Iya. Teman-teman penggiat anggur. Ini kan perjuangan sebenarnya gini Om. Kalau kita balik lagi ya, ini kan perjuangan bukan untuk segelintir orang atau kepentingan orang, tapi untuk seluruh Indonesia loh. Iya. Buat semua penggiat anggur perjuangan kami itu tidak ada memilih. Yuk silakan yuk kita maju bareng-bareng. Kok komunitas lain bisa maju bareng-bareng, kok kita kayaknya bersekat-sekat seperti itu kan nggak ini lah. Iyalah ini kan buat Semoga kedepannya kita pada makin dasar solid, anggur, ya, kita amin. makin bersatu kembali. amin. Nggak ada, kita nggak ada sekatnya. Komunitas Om ya. 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 360 hari kami terbuka Siap, buat siap. para Teman-teman semua. teman-teman semua di anggur untuk kita berdiskusi. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih Om Joy Ya. sudah menyempatkan diri bergabung dengan channel Docal Indo Garden, dan juga terima kasih juga kepada Om Siap, Tosan, siap, Om. dan juga terima kasih juga pada teman-teman yang sudah melihat, menyaksikan, menonton channel Docal Indo Garden. Jadi cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat selalu.